Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya sendiri yaitu Tita Siti Fatimah. Kami dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi analisis ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi, interpretasi analis report terhadap emiten dan kinerja efek. Kami menginterpretasi bahasa dan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, baik fundamental maupun teknikal. Emiten yang terdaftar di pasar modal wajib mendaftarkan laporan kinerja perusahaannya, antara lain prospektus, annual report atau laporan tahunan, serta laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan ini berisi proyeksi bisnis ke depan dari manajemen emiten. Prospektus yaitu berbagai informasi material yang diterbitkan emiten yang akan menjual efeknya ke pasar perdana. Laporan ini memuat tujuan penjualan efek, profil usaha, resiko, sejarah, maupun proyeksi bisnis ke depan, diterbitkan dengan memenuhi standar transparansi agar investor menerima informasi dengan baik. Bagi investor, trik dalam membaca prospektus adalah dengan membedakan antara pernyataan yang akan muncul di hampir semua prospektus dan pernyataan yang mengungkapkan keunggulan perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, maka dianggap cukup layak untuk dijadikan pilihan investasi. Kemudian selanjutnya itu menginterpretasi, mulai dari faktor resiko yang memiliki informasi penting bagi investor. Prospektus mengatakan, resiko bagi perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perkembangan dan model bisnis serta pertumbuhan manajemen yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan berhasil dalam menangani resiko tertentu, dan kegagalan dalam menangani resiko dapat berdampak material terhadap bisnis perusahaan, prospek, kondisi finansial, dan hasil operasional perusahaan. Interpretasi tersebut mengatakan perusahaan ini menghadapi resiko besar jika ia gagal mengatasi perangkap resiko tersebut, dan besar kemungkinan perusahaan ini akan bangkrut. Pernyataan tersebut akan ditemui dalam prospektus perusahaan dengan model bisnis baru, tapi tak akan ditemui dengan perusahaan yang memiliki model bisnis yang telah teruji. Sebagai calon investor, kita harus memutuskan apakah perusahaan dengan model bisnis tersebut memiliki potensi besar atau justru berbahaya bagi kita sebagai calon investor. Saya Riani Sani dari kelas Akuntansi Syariah B, melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Langsung saja, garis besar yang dapat diambil dari menginterpretasikan laporan ini adalah bahwa model bisnis perusahaan dan keuntungannya itu tidak pasti, serta kompetensi yang diberikan akan menjadi ketat. Ini adalah faktor yang penting untuk diketahui, bahkan jika kita adalah investor yang dapat menangani risiko-risiko yang berkaitan dan merasa bahwa perusahaan akan bertahan. Selanjutnya ada prospek ekonomi dan pasar modal. Membaca prospektus berarti menyelami berbagai pernyataan peringatan yang legal dan komprehensif yang lebih melindungi perusahaan ketimbang investor. Meski demikian, itu adalah bentuk legal prospektus yang dapat memberi beberapa informasi yang penting tentang prospek perusahaan kepada investor, yaitu bentuk risiko, prospek, dan industrinya. Prospek ekonomi dan pasar modal, ada tantangan dan peluangnya. Tantangannya itu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, pengetatan moneter Amerika Serikat, dan penurunan belanja pemerintah dan konsumen. Untuk peluangnya ada stimulus dan pelonggaran moneter di berbagai negara, potensi kenaikan penerimaan negara, percepatan proyek strategis nasional, dan stabilisasi nilai tukar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah dari Akuntansi Syariah B. Saya akan menjelaskan tentang dasar analisis fundamental. Di dalam dasar analisa fundamental yang dijadikan dasar perkiraan harga wajar suatu efek adalah faktor-faktor fundamental seperti kinerja keuangan, informasi lain yang menyangkut prospek, perkembangan usaha dan ekonomi makro, maupun bidang-bidang lain seperti politik, sosial, budaya, dan hankam sebagainya yang dianggap perlu. Semuanya dalam kurun waktu paling tidak 5 tahun ke belakang dan 5 tahun ke depan. Angka dasar yang biasa digunakan dalam analisa fundamental adalah pertama, analisis ekonomi dan pasar sekuritas. Tujuannya memutuskan bagaimana mengalokasikan investasi dana antar negara dan di dalam negara berbentuk obligasi, saham, dan kas. Lalu ada analisis industri. Analisis industri ini bertujuan untuk menentukan industri mana sajakah yang memiliki prospek dan yang tidak memiliki prospek. Lalu yang terakhir ada analisis perusahaan dan saham. Analisis perusahaan dan saham ini bertujuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan mana sajakah dalam industri tersebut yang memiliki prospek dan saham yang undervalued. Menurut Jack D. Schwager sebagai pengarang buku The Market Wizard, ia menulis bahwa analisis fundamental dan teknikal dapat ditulis dengan terpisah. Ia mengakui di kata pengantarnya bahwa mula-mula ia adalah seorang pure fundamentalis dan sangat meremehkan analisis teknikal. Namun setelah mencoba analisis grafik, ia berubah 180 derajat dari skeptisismenya yang semula. Perubahan sikap demikian telah dialami oleh analisis fundamental lain. Dengan demikian, analisis fundamental dan teknikal tidak perlu dipertentangkan karena dapat saling melengkapi untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan membacakan tentang spekulasi bukan faktor teknikal. Spekulasi pada dasarnya menggunakan analisis teknikal untuk mendasari keputusan jual beli. Dan karena itu, analisis teknikal diasosiasikan dengan spekulasi. Pada metode analisis teknikal, pekerjaan baru dimulai setelah harga terbentuk di bursa. Hasil dari kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran inilah yang dipelajari dalam analisis teknikal. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.